Assalamualaikum Kang Mas Mbak Yu. Selamat datang kembali di channel Wallet Rider. Oke Kang Mas Mbak Yu, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah Kang Mas Mbak Yu, sore ini udah mulai ada yang tarhim maghrib. Saya baru pulang dari kota, mau pulang ke rumah. Sekalian mau ngasih cerita nih, sekalian tipsnya sesuai judul ya Kang Mas Mbak Yu. Jadi aku bakalan kasih tips tentang yang namanya tips mengatasi ranjau paku. Jadi Kang Mas Mbak Yu pasti pernah yang namanya kena ranjau paku ya. Pernah kena yang namanya ranjau paku. Nah sebenarnya Kang Mas Mbak Yu, kena paku itu ada sesuatu yang janggal, bukan alami, bukan memang kebetulan gitu loh. Itu memang sesuatu yang janggal. Karena apa? Sebenarnya ranjau paku itu ada oknum yang nyebar ranjau paku itu. Kayak di berita ini nih, di screenshot ini nih, udah lihat. Jadi memang wah luar biasa di Jakarta Kang Mas Mbak Yu. Dalam jangka waktu 5 tahun bisa ngumpulin 3,8 ton paku Kang Mas Mbak Yu. Jadi aduh itu luar biasa banget. Banyak banget pakunya di Jakarta. Nah kali ini aku mau cerita dan mau ngasih tips buat ngatasin semua itu. Terutama di daerah Kebumen ini nih. Ya mungkin cara ini juga berfungsi buat di daerah lain. Oke, sebelum masuk ke videonya Kang Mas Mbak Yu, jangan lupa nih subscribe dulu nih. Subscribe dulu di bawah ya. Biar nanti ketika aku punya konten lagi yang bermanfaat banget buat Kang Mas Mbak Yu semua. Jadi Kang Mas Mbak Yu kalau subscribe bisa langsung dapat notifikasinya nih Kang Mas Mbak Yu. Oke, sudah subscribe? Langsung aja nih ke videonya. Jadi Kang Mas Mbak Yu, untuk ranjau paku, cara ngatasinya nih, yang pertama Kang Mas Mbak Yu pakailah ban tubeless ya, pakailah ban tubeless yang ban itu dibuat memang buat ngatasin ranjau paku sebenarnya sih, ban tubeless itu. Beberapa pengalaman aku kalau pakai ban tubeless itu lumayan lebih aman daripada pakai ban biasa gitu. Jadi kadang kalau aku kena paku itu bisa jaraknya itu jauh, bahkan sampai rumah baru kelihatan ada pakunya dan ban tubelessnya itu belum kempes gitu loh. Jadi Kang Mas Mbak Yu perlu coba itu, oke? Nah yang kedua, kalau Kang Mas Mbak Yu udah pakai itu, pakai ban tubeless, isilah ban tubeless itu dengan cairan ya, cairan ban tubeless. Buat apa? Memaksimalkan kinerja ban tubeless itu. Jadi kalau kena ranjau paku, ban tubeless itu enggak ban tubeless itu enggak langsung kempes gitu. Cairan itu bisa memperpanjang durasi ketika durasi kempes gitu. Jadi lama banget kempesnya. Bahkan kadang sampai rumah. Kalau aku dulu sampai rumah baru sadar, loh kok ada pakunya gitu. Dan juga pernah walaupun nggak sampai rumah itu bisa sampai ke tambal ban gitu Kang Mas Mbak Yu. Oh, sembalap. Sembalap. Oke, yang ketiga Kang Mas Mbak Yu. Oh ya, sebelum masuk yang ketiga, jangan lupa nih subscribe dulu Kang Mas Mbak Yu. Ayolah, subscribe dulu. Insya Allah saya banyak ngasih ilmu dan pengalaman saya, semuanya saya tuang ini di channel ini Kang Mas Mbak Yu. Oke, udah subscribe, langsung aja nih yang ketiga. Yang ketiga Kang Mas Mbak Yu. Oh ya, sebelum yang ketiga, jadi kalau motornya Kang Mas Mbak Yu itu nggak pakai velg racing atau velg ruji-ruji, itu Kang Mas Mbak Yu bisa tetap bisa pasang ban tubeless. Banyak kok tutorialnya di YouTube. Jadi Kang Mas Mbak Yu bisa
tetap pasang itu dan aman. Amin. Oke, masuk ke yang ketiga. Yang ketiga, Kang Mas Mbak Yu, saran aku dari Wallet Rider Channel nih. Saran aku, Kang Mas Mbak Yu, tetap stay di aspal ya, tetap stay di aspal. Jangan terlalu ke pinggir. Fokuslah di tengah-tengah kayak gini nih. Aku kan di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah garis putih itu ya. Jadi tengah-tengah kayak gini. Karena biasanya yang aku udah ngalamin itu banyak banget paku di area pinggir aspal. Bahkan di kota. Kalau misal di jalan besar yang pinggirnya itu tanah, apalagi Kang Mas Mbak Yu, itu beneran banyak banget pakunya. Oke, banyak banget pakunya. Kalau nggak percaya Kang Mas Mbak Yu, silahkan Kang Mas Mbak Yu amatin di pinggir aspal itu banyak pakunya, terutama di daerah yang deket tambal ban. Di daerah yang deket tambal ban itu banyak pakunya Kang Mas Mbak Yu. Ya, itu memang disebar sama orang-orang atau oknum yang nggak bertanggung jawab gitu, yang mereka memang nggak, ya Allah Gusti kenapa gitu loh. Cobalah cari rezeki itu yang bikin orang itu seneng gitu loh, bukan bikin orang susah. Kalau bikin orang susah kan jadi dosa, tapi kalau bikin orang seneng walaupun itu sedikit rezekinya, dapat uangnya sedikit, tetap dapat berkahnya. Jadi ayolah buat oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ini, marilah jadi oknum yang bertanggung jawab. Udah tahu lampu merah masih ditabrak. Oke Kang Mas Mbak Yu, untuk selanjutnya yang keempat nih, Kang Mas Mbak Yu, buatlah komunitas yang banyak ya, yang anggotanya banyak, komunitas yang bikin acara atau bikin kegiatan sapu ranjau. Jadi buatlah komunitas yang kegiatannya itu buat sapu ranjau. Kenapa harus komunitas? Kenapa nggak sendirian? Hati-hati Kang Mas Mbak Yu, kalau sapu ranjau sendirian, karena itu banyak nih kayak di video ini ya, itu banyak kasusnya yang mereka itu diancam, bahkan ada yang ditusuk. Jadi bahkan alat yang buat sapu ranjaunya itu direbut itu berkali-kali, padahal mereka itu petugas gitu loh. Jadi Kang Mas Mbak Yu, buatlah komunitas yang banyak, yang solid buat sapu ranjau ya, minimal per minggu lah gitu. Kalau aku insya Allah sebentar lagi aku lagi ngumpulin teman-teman dari Kebumen buat sapu ranjau. Jadi mohon doanya Kang Mas Mbak Yu dan subscribe-nya, biar nanti aku lebih semangat nih bikin video yang kayak gini nih. Oke, yang kelima Kang Mas Mbak Yu, langsung aja yang kelima nih, yang terakhir nih. Kang Mas Mbak Yu harus hafalin tempat-tempat orang yang biasa bocor. Itu kenapa bocor? Jadi biasanya Kang Mas Mbak Yu kan lihat, oh ada orang bocor, pasti di daerah situ ada paku, ada ranjau paku. Hati-hati Kang Mas Mbak Yu. Nah, kalau selama pengalaman aku dari 2010 aku punya motor sampai sekarang 10 tahun berarti ya, itu dari pengamatan aku itu yang banyak ranjau pakunya ada di area lampu merah ya, ada di area lampu merah sampai ke kadang nih di pintu perlintasan kereta api itu loh. Biasanya pintu itu kan ada yang di aspal, ada yang belum di aspal, alias masih banyak kerikilnya. Biasanya pakunya itu di kerikil-kerikil itu Kang Mas Mbak Yu. Dan juga di ini nih, di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Ini kan pinggir jalan aspal ini udah banyak pasir, ada pasir, ada juga tanah. Itu kadang paku di situ Kang Mas Mbak Yu. Jadi jangan heran kalau Kang Mas Mbak Yu biasanya kalau riding ya, kalau riding itu sering melipir apa ya bahasanya, sering minggir-minggir sampai ke tanah, terus bocor. Itu emang di situ tempatnya ranjau paku Kang Mas Mbak Yu. Oke, jadi di situ tadi di lampu merah, pinggir jalan ya, area pinggir jalan, terus
di perlintasan kereta api. Sebenarnya Kang Mas Mbak Yu, tadi sore ini kan udah malam. Tadi sebelum berangkat ke kota Kebumen, aku itu udah bikin video, udah ngevlog dan nemu paku di Simpang 5 Kebumen. Kalau Kang Mas Bayu ke Kebumen atau Kang Mas Bayu yang orang Kebumen nih, monggo silahkan, hati-hati di Simpang 5 ya, banyak pakunya. Tadi paku sejengkal ada itu aku nemu, bener-bener nemu. Tapi dilalah itu HP itu kepencet sama gara-gara kepentok sama helm, tombol volumenya itu recordnya itu berhenti gitu loh. Jadi aduh sayang banget nggak ke-record Kang Mas Bayu. Tapi bisa dibuktiin, omonganku ini bisa dibuktiin. Walaupun pagi, siang, sore, malam, silahkan dicari tuh di area Simpang 5. Jadi di pinggir jalan itu banyak banget ranjau paku. Hati-hati Kang Mas Mbak Yu. Ya, oke. Pesen aku nih buat orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini. Ayolah, jangan cari rezeki yang jalannya itu bikin susah orang. Carilah rezeki yang jalannya itu bikin seneng orang, ngebantu orang gitu loh. Malah kalau ngebantu orang, insya Allah rezekinya dibanyakin, rezekinya diberkahin. Apalagi cuma tambal ban gitu loh. Kalau tuh cuma tambal ban itu kan ya setelah nambal ya udah gitu loh. Tapi kalau misal pekerjaan yang lain yang bikin seneng orang, banyak kok. Bikin jadi komedi aja banyak yang dikenang sampai sekarang. Komedian yang udah meninggal pun banyak yang dikenal sampai sekarang, karena kerjaannya itu bikin seneng orang gitu loh, gak bikin susah orang. Jadi ayolah, buat oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, marilah kalian jangan bikin orang susah. Carilah rezeki yang halal, dan aku doain semoga kalian rezekinya lancar, halalan thayyiban wa mubarakan. Oke, sekian dulu videonya Kang Mas Mbak Yu. Nanti kalau ada tambahan saya masukin di kolom deskripsi ya Kang Mas Mbak Yu, biar terus terupdate. Jadi jangan lupa baca deskripsinya setiap saya upload video. Jangan lupa baca deskripsinya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jika ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan salam Wallet Rider.